Perkenalkan, nama saya Friska Poranan, NIM 220118078 dari kelas B11. Saya akan membahas cerita mengenai kisah burung kekekau dengan gadis miskin. Alkisah di daerah Minahasa, Sulawesi Utara, hidup seorang janda tua yang miskin bersama dua orang anak gadisnya. Mereka tinggal di sebuah gubuk di bawah sebuah pohon yang rindang dan teduh. Cara hidup mereka cukup unik, yakni hidup seperti seorang ayam. Mereka baru mencari makan pada saat waktu makan tiba. Jika ingin makan pagi, mereka baru mencarinya pada pagi hari, dan jika ingin makan siang, mereka pun baru mencarinya pada waktu siang hari. Demikian seterusnya. Mereka melakukan hal itu karena hutan di sekeliling mereka menyediakan berbagai jenis buah-buahan dan hasil-hasil hutan lainnya. Di hutan sekitar tempat tinggal mereka, ada seekor burung kekau yang sangat baik kepada kedua anak perempuan tersebut. Pada suatu ketika, musim buah-buahan di daerah mereka telah lewat semua. Tak satu pohon pun yang berbuah. Janda tua dan kedua anak gadis itu kesulitan mencari makan. Mereka sudah menjelajahi hutan ke sana kemari, namun tidak juga menemukan adanya pohon yang berbuah. Suatu siang sepulang dari hutan, kedua anak gadis itu beristirahat di bawah sebuah pohon mangga, tidak jauh dari gubuk mereka. Mereka duduk bersandar di pohon sambil memegang perut karena menahan rasa perih dan lapar. Kak, perutku terasa perih sekali. Kemana lagi kita harus mencari makan? Entahlah dik, perutku juga terasa lapar sekali. Kita sudah mencari ke sana kemari, tapi tidak ada lagi yang dapat kita makan. Baru saja berkata demikian, tiba-tiba kedua gadis itu dikejutkan dengan sebuah benda berwarna kuning jatuh di dekat mereka. Setelah mereka lihat, ternyata benda itu adalah sesisir pisang emas yang sudah masak. Hei, kenapa ada buah pisang jatuh dari atas pohon mangga? Aku juga tidak tahu, Kak. Jangan-jangan ada orang yang menjatuhkannya dari atas pohon. Namun setelah menoleh ke atas pohon itu, mereka tidak melihat ada siapa-siapa. Mereka hanya mendengar ada suara burung kekekau sedang bernyanyi dengan suara yang merdu. Rupanya burung kekekau itu mengerti kalau kedua gadis miskin tersebut belum mendapatkan makanan untuk makan siang. Ia pun memberikan lagi kepada mereka berbagai macam buah-buahan seperti pepaya, jambu air, dan mangga. Namun demikian, burung kekekau tidak mau memperlihatkan dirinya kepada kedua gadis itu. Maka usai memberikan buah-buahan tersebut, ia pun segera terbang meninggalkan pohon itu. Sementara itu, kedua anak gadis tersebut masih bengong di bawah pohon sambil memperhatikan berbagai macam makanan tersebut. Mereka seakan-akan tidak percaya terhadap apa yang baru mereka saksikan. Meskipun mereka sangat lapar, mereka tidak langsung memakan buah-buahan tersebut, melainkan berlari ke gubuk untuk melaporkan kejadian itu kepada ibu mereka. Dan kedua anak gadis itu pun mengajak ibunya ke hutan tadi. Sang ibu pun memenuhi ajakan anaknya. Sesampainya di bawah pohon itu, tampaklah oleh ibunya berbagai macam buah-buahan. Akhirnya mereka pun membawa seluruh buah-buahan tersebut ke gubuk mereka. Oleh karena perasaan lapar sudah tidak tertahankan, mereka segera melahap buah-buahan tersebut. Alangkah senang hati ibu dan dua anak gadis itu. Pada keesokan harinya, kedua gadis tersebut kembali ke hutan untuk mencari makanan. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara burung lagi yang sedang bernyanyi. Namun ketika hendak mencari sumber suara itu, tiba-tiba kedua gadis tersebut mendengar suara burung itu memanggil mereka.
Kedua gadis itu pun segera mendekat ke bawah dahan pohon tempat burung kekekeu. Seketika itu pula berjatuhanlah berbagai macam makanan dari atas pohon. Demikian seterusnya. Setiap kedua gadis itu kehabisan makanan, burung kekekeu yang baik hati itu memberikan mereka makanan. Bahkan pada hari-hari berikutnya, burung kekekeu memberikan mereka peralatan rumah tangga yang mereka perlukan. Ketika musim kemarau pun, ia selalu memberikan mereka air untuk keperluan sehari-hari. Berkat pertolongan burung kekekeu, keluarga kedua gadis itu tidak sengsara lagi seperti sebelumnya. Pada suatu hari, peristiwa yang mereka alami tersebut terdengar oleh teman-teman sepermainan mereka yang tinggal di kampung tidak jauh dari hutan itu. Oleh karena perasaan iri hati dan dengki, teman-teman kedua gadis itu menyampaikan berita itu kepada kepala kampung. Lalu kepala kampung itu menggerakkan seluruh warga untuk segera menangkap burung kekekeu. Alhasil mereka pun berhasil menangkap dan membawanya ke rumah kepala kampung. Warga kampung pun berebutan meminta berbagai makanan dan peralatan rumah tangga kepada burung ajaib itu. Ada yang meminta buah pisang, mangga, pepaya, dan lain-lainnya. Bahkan ada pula yang meminta peralatan rumah tangga seperti lemari, kursi, meja, dan sebagainya. Namun tak satu pun permintaan mereka yang dikabulkan oleh burung ajaib itu. Justru burung kekekeu itu memberikan mereka rumput-rumput kering. Sikap dan perilaku burung kekekeu itu membuat kepala kampung dan para warga naik pita. Akhirnya kepala kampung dan para warga bersepakat untuk menyembelih burung kekekeu. Setelah disembelih, bangkai burung itu dibuang di belakang rumah salah seorang penduduk. Mengetahui burung kesayangannya disembelih, kedua gadis itu segera mengambil bangkainya dan menguburkannya di belakang gubuk mereka. Mereka sangat bersedih hati dan menyesali kekejaman para penduduk kampung yang telah menyembelih burung yang senantiasa menolong mereka. Untuk mengenang jasa-jasa dan kebaikan burung kekekeu, mereka selalu datang ke kuburan burung kekekeu untuk mendoakannya. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, kehidupan mereka pun tidak lagi sengsara seperti dulu, karena semua pemberian burung kekekeu mereka simpan dan rawat dengan baik. Jika kekurangan makanan, peralatan rumah tangga mereka jual untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, di atas kuburan burung kekekeu telah tumbuh sebuah pohon besar yang tidak pernah berhenti berbuah. Buahnya sangat enak dan memiliki aroma yang menyenangkan. Jika lapar, kedua gadis itu dan ibunya memetik buah pohon tersebut. Sejak saat itu, mereka pun senantiasa hidup serba berkecukupan. Demikianlah video saya mengenai cerita burung kekekeu dan gadis miskin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.